Kira-kira Core i9 sama Ryzen 3 kencengan mana? Ya Core i9 lah ya. Tapi kalau IGP-nya gimana? Nah ini, di video kali ini kita akan coba bandingin Intel UHD 770 itu bawaannya Intel Core i9 Alder Lake 12900K. Kita akan coba bandingkan dengan Radeon Vega 6 bawaannya Ryzen 3. Kira-kira kencengan mana? Penasaran? Saya juga penasaran. Halo, salam istimewa dari Jogja. Sudah 5 tahun ya sejak AMD Ryzen pertama diluncurkan, seri pertamanya 1000 series sampai sekarang seri 5000 series. Dan dalam perjalanannya ada satu seri yang menurut saya cukup melegenda, yaitu Ryzen yang ada G-nya, jadi Ryzen G series. Yang berarti bahwa AMD Ryzen tersebut memiliki sebuah IGP atau Integrated Graphic Processor. Ya, terutama yang Ryzen 3 series ya, yang harganya paling murah. Jadi Ryzen 3 G series itu merupakan seri terendah dari Ryzen yang memiliki IGP yang menurut saya cukup melegenda. Bahkan sampai sekarang ketika barangnya ini sudah hampir setahun lebih susah dicari di market karena mungkin ada permasalahan di produksinya. Banyak banget yang nanya ke saya sampai saya bosen jawabnya. Kapan kira-kira 3200G ada? Kapan kira-kira 4350G ada? Karena memang barang-barang itu cukup langka di market. Dan masih banyak yang meyakini bahwa Ryzen G series terutama yang Ryzen 3-nya ini merupakan solusi yang paling optimal, yang paling masuk akal dan ekonomis untuk membangun sebuah dalam tanda kutip gaming PC. Ya, kalau kita ngomong gaming PC tidak selalu harus yang high end ya. Untuk sebagian orang kaum rata kiri yang sudah cukup berbahagia dengan memainkan game-game dengan settingan yang low dan rata kiri, Ryzen G series merupakan solusi yang mungkin terbaik sekarang karena dalam sebuah prosesor itu ada sebuah VGA card IGP yang cukup powerful untuk memainkan game-game yang populer saat ini. Kalau kita ngomong AMD Ryzen sebenarnya sudah ada 5 series ya, 1000 series, 2000 series, 3000, 4000, 5000. Cuman yang G seriesnya ini dimulai dari seri 2000. Seri 1000-nya itu nggak ada G series. Tahun 2018 AMD mulai meluncurkan G series dengan codename Raven Ridge itu 2200G untuk Ryzen 3-nya. Terus 2400G untuk Ryzen 5-nya. Selanjutnya diluncurkan penerusnya adalah 3000 series, 3000G series. Ryzen 3 3200G yang sangat melegenda menurut saya karena laku keras. Lalu Ryzen 5 3400G. Selanjutnya ada Renoir seri 4000G series. Yang di Renoir ini sudah mulai ada seri Ryzen 7-nya. Jadi di Renoir itu ada seri Ryzen 7 4750G. Dan yang terakhir Tizen ya, Tizen ini juga cukup fenomenal ya, karena memang secara kemampuan prosesor cukup kencang, bahkan yang terkencang dengan arsitektur Zen 3 dan IGP-nya juga masih menjadi yang terkencang untuk ukuran IGP. Nah, dari sekian banyak seri AMD, menurut saya G series ini yang termasuk yang paling sukses, khususnya mungkin untuk di Indonesia ya, karena memang paling laku menurut saya, terutama yang Ryzen 3-nya. Ryzen 3 3200G itu cukup melegenda menurut saya. Banyak banget yang nyari, bahkan sampai sekarang banyak banget yang nanya ke saya kapan 3200G itu ada lagi. Karena sudah setahun lebih keberadaan Ryzen 3 3200G ini cukup goib alias langka banget di market. Saya curiga memang ada kendala ya di lini produksinya AMD untuk memproduksi prosesor-prosesor yang sebenarnya sangat laku keras di market ini. Integrated Graphic Processor yang ada dalam Ryzen G series itu dinamai Radeon Vega. Ya, Radeon Vega ini ada bermacam-macam juga tergantung seri prosesornya. Biasanya ditandai dengan angka di belakang Radeon Vega tersebut. Contohnya ada Radeon Vega 6, Vega 7, Vega 8, Vega 11. Yang ini menunjukkan banyaknya compute unit yang ada dalam IGP tersebut. Dan setiap satu compute unit itu memuat 64 shader prosesor. Jadi misalkan Radeon Vega 6 itu berarti ada berapa shader prosesor? 6 kali 64 alias 384 shader prosesor. Dan sampai sekarang saya masih mengakui Radeon Vega ini termasuk yang paling kencang untuk urusan IGP dibandingkan kompetitornya. Bila kita bandingkan dengan dedicated VGA card, ya itu seantara dengan entry level VGA card ya. Kalau di Nvidia mungkin GT 1030, kurang lebih sekitar itulah. Dan kalau di Radeon sendiri mungkin setara dengan RX 550 yang sekarang harganya di pasaran sekitar 1,5 sampai 2 juta rupiah. Jadi dari fakta itu, sebuah Ryzen G series itu memang cukup value of money untuk beberapa kalangan yang ingin ngerakit dengan budget minimal. Mereka nggak perlu beli VGA card karena sudah ada sebuah IGP yang cukup powerful di dalamnya. Kalau menurut saya pribadi ya, Ryzen G series itu secara prosesor nggak istimewa banget ya, bukan termasuk yang paling kenceng. Bahkan di beberapa tipe mungkin kalah dengan kompetitornya dari Intel, seperti misalkan Ryzen 3 3200G yang cukup melegenda ya.
Itu secara core cuma 4 ya, dan itu tidak dual thread, jadi 4 core murni. Kalau kita bandingkan dengan Core i3 Gen 10 yang 4 core 8 thread, saya rasa masih kencengan Core i3. Cuman dengan ditambahkannya sebuah IGP Radeon Vega, nilai lebihnya jadi semakin oke ya. Value-nya tuh semakin tinggi dan banyak banget yang nyari prosesor ini untuk menjadi solusi sebuah PC build murah dengan kemampuan grafik yang masih lumayan dalam tanda kutip. Dan di pertengahan April 2022 ini, kebetulan banget di tengah kelangkaan Ryzen 3, saya masih punya sebuah Ryzen 3 dari Renoir 4000 series. Ini ada AMD Ryzen 3 Pro 4350G yang merupakan generasi keempat untuk Ryzen ya, 4000 series, cuman generasi ketiga untuk yang G series, karena dimulai dari generasi 2000 series ya. Ini 4 core 8 thread, jadi lebih oke dibandingkan pendahulunya, dan ada Radeon Vega 6. Dan saya penasaran banget untuk saya bandingkan dengan IGP-nya Intel yang paling baru, yaitu dari Alder Lake Gen 12. Dan saya kebetulan ada sistem dengan Core i9 12900K yang kebetulan juga memiliki IGP UHD 770. Kita akan coba lihat secara IGP ini bisa kencengan mana antara UHD dan Radeon Vega. Walaupun secara prosesor memang bukan lawannya, nggak relevan ya. Core i9 Gen 12 lawan Ryzen 3 bukan lawannya. Cuma kita akan coba lihat kemampuan IGP-nya aja. Yuk kita lihat bareng-bareng. Ya, kita akan bahas testbed-nya dulu. Jadi kita akan mengadu IGP-nya ya. Kita akan bandingkan IGP-nya. Jadi ini dua sistem yang akan kita bandingkan nanti tidak menggunakan add-on VGA card. Dua-duanya hanya mengandalkan integrated graphic processor yang ada di prosesor masing-masing. Yang pertama adalah Ryzen 3 4350G. Ini adalah 4 core 8 thread prosesor Gen 2 arsitektur dengan 7 nanometer litografinya, dan ada sebuah Radeon Vega 6 sebagai IGP-nya. Itu punya 6 compute unit. Setiap compute unitnya punya 64 shader. Jadi totalnya 6 kali 6 360. Jadi sekitar 384 shader prosesor ya. Dan yang dari Intel kita menggunakan 12900K Core i9, ini seri tertingginya ya, Core i9 ya. Ini memiliki 16 core 24 thread, dan ada sebuah Intel UHD 770 dengan boost maksimum clock IGP-nya itu di 1,55 GHz. Dan untuk spesifikasi detail apa aja yang kita pakai pada pengujian kali ini akan kita lampirkan habis ini. Dan habis ini kita akan coba beberapa buah satu buah sintetik benchmark 3D Mark Firestack dan beberapa game, dan kita akan lihat hasilnya. Ya, dari hasil yang tadi kita lihat, kita bisa lihat kalau namanya Vega 6 di Ryzen 4350 dipadukan dengan sebuah 4 core 8 thread prosesor, itu menjadi optimal banget untuk skenario kayak tadi. Kita main game AAA dengan setting rata kiri, atau kita main game-game casual. Ternyata solusi dari Ryzen 3 itu jauh lebih oke dibandingkan sebuah Intel Core i9 sekalipun dengan Intel UHD 770 bawaan prosesor tersebut. Jadi nggak salah sih kalau masih banyak banget yang nanyain prosesor Ryzen 3 G series ini, walaupun sekarang sedang agak susah. Bukan agak susah ya, susah banget, dan sudah agak lama ya, setahun lebih ya. Dan saya sampai capek ya jawabin teman-teman yang nanya ke saya kapan sih ada lagi, harganya kira-kira jadi berapa dan lain sebagainya, karena saya pun tidak punya jawaban yang pasti untuk itu. Ya, moga-moga aja kedepannya bisa lebih lancar suplainya dan bisa menjadi solusi buat kalian yang ingin ngerakit PC gaming, dan tanda kutip gaming di bawah harga 5 juta. Oke, itu aja mungkin yang bisa kita sharing pada video kali ini. Moga-moga yang singkat dan sederhana ini bisa bermanfaat dan menambah inspirasi dan wawasan kalian. Terima kasih sudah subscribe di Jawara Media. Yang belum subscribe tetap tuh ya, saya tunggu subscribe-nya. Sampai jumpa di video berikutnya, dan salam istimewa dari Jogja.